Bagaimana cara kita menyikapi sesuatu yang mungkin menurut kita itu baik, tapi terkadang ada saja hambatan-hambatannya yang membuat kita itu nggak sampai untuk ke sana gitu, Ustaz. Iya, begitu saja. Menurut kita baik, Menurut kita baik, cuman ada sesuatu hal yang membuat kita itu ada saja penghalang-penghalangnya, sehingga belum sampai ke sana. Entah mungkin itu ada hikmah di baliknya atau bagaimana. Ketika kita mengusahakan sesuatu, jangan menilai usaha kita itu dari hasil aja. Karena Allah juga nggak menilai hasilnya. Allah menilai niat kemudian amalnya atau usahanya. Jadi kalau niat Bang Akmal udah benar dan usahanya udah maksimal, pasti itu ada nilainya, ada kebaikannya, nggak mungkin sia-sia. Sehingga jangan berkecil hati kalau kok ada aja penghalang. Penghalang itu bagian dari mengangkat value dari usaha kita. Apa kaidah fikihnya? Kaidah fikihnya al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam berusaha. Itu udah jadi kaidah fikih, rumus fikih lah. Al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat usahanya. Kayak misalnya kata para ulama fikih gini, kalau ada dua orang sholat berjamaah di masjid, di shaf pertama dengan jamaah yang sama, tapi pahalanya dua orang ini beda loh. Tergantung apa? Tergantung jarak rumahnya ke masjid, tergantung ikhtiarnya, effortnya ke masjid sesulit apa. Yang satu tua, yang satu muda. Pasti yang tua lebih susah ke masjid karena lebih lemah. Yang satu rumahnya sekilo, yang satu rumahnya cuma 10 meter. Pasti yang sekilo lebih besar pahalanya karena effortnya lebih susah. Begitu juga dalam usaha-usaha yang lain, jodoh, rezeki. Jadi ketika Bang Akmal misalnya menginginkan seorang perempuan untuk menjadi istrinya, ikhtiar dengan kerja, karir, ta'aruf, tapi kayak ada aja penghalangnya. Kira-kira kalau nanti qadarullah ternyata perempuan itu nikah sama yang lain, gagal nggak? Nggak gagal. Kalau niat dan caranya udah maksimal, niatnya udah lurus karena Allah, nggak gagal. Apa yang Bang Akmal lakukan itu akan memudahkan Bang Akmal kepada takdirnya. Rezeki juga gitu, pengen banget kerja di situ, tapi selalu ada penghalang, selalu ada masalah, selalu ada penghambat. Gagal nggak kalau nggak keterima kerja di situ? Nggak gagal. Nanti ikhtiarnya Bang Akmal yang udah habis-habisan akan memudahkan Bang Akmal kepada takdirnya. Makanya jangan nyesel kalau pernah berjuang tapi gagal. Jangan nyesel kalau pernah ngalah tapi malah dikhianati. Kadang-kadang ada istri itu ya merasa setelah ada kasus perceraian misalnya, Ustadz saya nyesel banget selama ini tuh saya udah sering ngalah, saya udah jadi istri yang solehah, saya nggak karir, saya nggak kerja, padahal saya tuh nilai IP saya tuh 4 gitu ya, cum laude. Tapi saya nggak kerja, saya nggak lanjut S2 demi keluarga, demi suami dan anak-anak. Tapi bisa-bisanya saya ditinggalin, dikhianatin, nggak ada kabar, saya ditinggal nggak punya apa-apa, saya harus ngurus anak-anak. Kira-kira ngalahnya kalian, pengorbanan kalian tuh sia-sia nggak? Enggak. Ada nilainya di mata Allah dan Allah akan konversi itu dengan bentuk yang lain nanti. Bisa sekarang, bisa nanti, bisa di akhirat. Ayah saya pernah cerita gini ya. Ayah saya itu kan fakir, bukan miskin, fakir malah. Tukang pangkas rambut, tapi bukan yang barber gitu, ya pangkas rambut tradisional, kadang ada, kadang nggak ada orang gitu ya. Suatu hari pernah ayah saya itu nemu duit 100 juta dalam koper. Dan itu 100 juta tahun 90-an sebelum moneter, sebelum krisis. Berarti mungkin 10 kali lipat kali ya. 1 miliar lah kalau sekarang. Nemu duit 100 juta atau sekarang nilainya 1 miliar. Di dalam bukan koper sih, tas gitulah. Terus dikasih ke pihak berwajib, dibalikin, nggak diambil sama ayah saya, dibalikin ke pihak berwajib, dan akhirnya ditemukan siapa pemiliknya. Ayah saya nggak dikasih serupiah pun, cuman terima kasih ya udah balikin, nggak ada hadiah, nggak ada apa-apa.
Kira-kira sia-sia nggak? Enggak. Ayah saya tapi tetap miskin sampai akhir hayatnya miskin. Bagaimana cara Allah membalasnya? Saya ngerasain, jangan-jangan kemudahan-kemudahan rezeki saya itu gara-gara itu tuh. Jadi kalau nggak dikasih kepada kamu sekarang, karena kan orang tua itu cintanya tulus banget ya. Kadang-kadang dia nggak pengen dianya yang bahagia, tapi anaknya yang bahagia. Sehingga pengorbanan orang tua itu kadang-kadang memang dia wakafkan sebagai legasinya dia, warisannya dia kepada keluarganya, anak-anaknya. Dia berkorban dulu, pernah nemu duit 100 juta, terus nggak dikasih hadiah apa-apa, nggak apa-apa. Semoga ini jadi amalan, jadi keberkahan buat anak-anak. Mungkin ayah saya niatnya gitu. Sehingga ayah saya meninggal dalam keadaan masih miskin. Saya masih sekolah, belum bisa membahagiakan ayah. Tapi begitu saya udah lulus, saya udah mulai bekerja, kayak dimudahin gitu sama Allah. Artinya gak ada yang sia-sia dari setiap pengorbanan kita, ikhtiar kita gak ada. Selama niatnya tulus karena Allah, kemudian mengerjakannya tuh bukan sesuatu yang haram. Jadi akmal, insya Allah hambatan-hambatan itu tidak akan membuat akmal itu sia-sia. Antara akmal bisa ngelewatinnya, atau mungkin akmal justru gagal di situ, gak apa-apa. Apapun hasilnya, itu bukan nilai yang paling tinggi. Nilai tertingginya adalah ikhtiarnya dan niatnya akmal.